Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini saya akan membahas tentang masih soal yang sama, yaitu indirect holding, di mana dengan struktur father son and grandson dengan menggunakan equity method. Soalnya masih sama, saya ulangi lagi. Soalnya di sini ada perusahaan A memiliki kepemilikan di perusahaan B senilai 80% dan perusahaan B memiliki kepemilikan di perusahaan C sebesar 70%. Otomatis secara tidak langsung perusahaan A wajib membuat laporan konsolidasi yang terdiri dari perusahaan B dan C. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan A untuk membuat laporan konsolidasi di akhir tahun? Sehingga kita harus pertama, bila A dan B menggunakan metode equity method untuk mencatat investasi sahamnya, maka kita harus menghitung dulu income from B didapat dengan cara 80% adalah kepemilikan perusahaan A di perusahaan B seperti yang kita tahu di soal, dikali dengan 50.000 ini adalah rate dengan 70%, dikali dengan 40.000 ini adalah net income seperti yang kita tahu net income, maka didapat 62.400. Nah, 62.400 lah hal tersebut yang masuk ke dalam laporan konsolidasi income from B 62.400. Jadi didapat dengan cara tersebut ya. Terus ada income from C. Di sini didapat dari 70%. 70% adalah kepemilikan B di C dikali dengan 40.000 itu didapat dengan cara sama kayak tadi net income, maka didapat 28.000, maka 28.000 akan masuk ke dalam net income from C yang ada di kertas kerja ini. Nah, langkah selanjutnya dikasih informasi di sini, sedangkan kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada jawaban untuk kertas kerja konsolidasinya. Nah, bagaimana sih cara melakukan jurnal eliminasi, dapatnya dari mana sih? Nah, nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Nah, intinya adalah perbedaan antara equity method dan cost method nanti akan terjadi jurnal hanya sebagai berikut. Jadi nggak seluruhnya adanya perbedaan ya. Yang perbedaan yang pertama kita lihat di sini, tidak ada jurnal untuk mencatat kenaikan di perusahaan A dan B. Kalau tadi langkah pertama adalah di cost method harus mencatat adanya kenaikan di investasi di perusahaan A di B. Nah, kalau di equity method tidak ada kenaikan jurnal terhadap kenaikan investasi. Yang kedua, yang perbedaannya adalah di sini untuk mengeliminasi akun income from C, karena tadi kita untuk menghitung income from C, maka income from C-nya harus dihapus karena kita harus mengembalikan ke akun investasi di C di awal tahun. Maka bagaimana caranya? Dengan cara tinggal kita balik saja. Tadi income from C-nya adalah 28.000 didapat dengan cara 70% dikali dengan 40.000, sedangkan dividen C 14.000 didapat dengan cara dividen dari C-nya adalah tadi 20.000. Ini 20.000 dikali dengan kepemilikan perusahaan A di perusahaan B, di perusahaan A di perusahaan C, yaitu kenaikan pemilikan perusahaan B di perusahaan C itu 70%, yaitu 14.000. Nah, di sini ada investment in C-nya 14.000 didapat dengan cara income from C tinggal dikurangi dividen. Jadi saya ulangi lagi ya. Dividen C ini didapat 14.000, yaitu pemilikan di C 70%, kembalikan si B di C ada 70% dikali dengan 20.000, hasilnya adalah 14.000. Nah, investment in C-nya adalah 14.000. Sedangkan yang ketiga di sini untuk mengeliminasi income from B dan dividen B dan membalikan akun investment B ke posisi awal tahun. Seperti yang kita tahu, income from B-nya adalah 62.400 yang didapat dari 80% kepemilikan dikali dengan 78.000. Nah ya, 78.000 tadi soalnya dari yang di perhitungan di awal ya. Nah, dividen B-nya 24.000 didapat dengan cara ya dividen yang dibagikan si B-nya adalah 30.000 dibagikan. Nah, karena kepemilikan A terhadap B adalah 80%, maka 30.000 dikali dengan 80%, hasilnya adalah 24.000. Nah, sehingga investment in B-nya ini berarti kekurangannya berarti berapa di sini? Ini salah, ini berarti tinggal dikurangin aja, yaitu kalkulator. Kita bahas tentang kalkulator dulu biar kalian paham. Yaitu 62.400 dikurangi dengan
Maka di sini didapat investment in B-nya, sorry tadi agak nge-lag, jadinya investment in B-nya adalah 38.400. Maka itu saja perbedaannya, selebihnya gimana, sama semua. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah dengan menggunakan equity method, yang membedakan adalah yang pertama tidak ada jurnal untuk kenaikan, yang kedua tinggal mengeliminasi income from C dan mengeliminasi income from B. Jelas ya untuk perbedaan antara cost method dan equity method. Semuanya jurnalnya sama. Cuman bedanya adalah adanya tadi bagaimana caranya melakukan penghapusan income from B dan income from C-nya. Jelas, saya rasa cukup untuk membuat laporan konsolidasi. Sama seperti tadi, caranya adalah tinggal kalian contoh, misalkan income from B yang tadinya 62.400 ada, maka dilakukan eliminasi di debit, maka otomatis jadi tidak ada lagi. Sama semuanya seperti itu. Caranya adalah tinggal kalian lihat aja posisinya di debit atau di kredit. Ketika debit ditambah debit, maka hasilnya adalah ditambah. Ketika debit dikurangi kredit, maka hasilnya berkurang. Maka kita dapat ketahui di sini total dari liabilities and equity adalah 892.600, sedangkan aset juga demikian 892.600 dengan menggunakan equity method. Sedangkan untuk yang menggunakan net cost method di sini hasilnya juga pasti sama, yaitu 892.600 yang untuk yang liabilities dan equity. Begitu juga dengan asetnya 892.600. Saya rasa cukup untuk materi indirect holding dengan sistem father son and grandson dengan kedua metode, yaitu cost method dan equity method. Saya rasa cukup. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan di komen, subscribe dan like jikalau kalian suka dengan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.